Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Undir ya? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2 di pertemuan keempat. Alhamdulillah kita sudah menuju dan berjumpa di pertemuan keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kesehatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terus belajar dan menggali ilmu. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai tema. Mohon izin saya share materinya. Kita membahas tentang pentingnya merencanakan pembelian, langkah-langkah melakukan pembelian dan bisnis, serta praktik menyusun perencanaan pembelian. Pendahuluan. Mengapa harus membuat rencana pembelian atau menentukan bisnis plan sebelum memulai bisnis? Seringkali kita berpikir praktis seperti lupakan rencana bisnis atau bisnis plan dan cukup jalankan saja. Maka yang akan terjadi adalah kalimat semoga Anda beruntung. Kalau beruntung, Anda sukses. Tetapi kalau tidak beruntung, Anda akan bangkrut. Apakah seperti demikian yang Anda harapkan? Saya yakin tidak. Semua orang yang mempunyai bisnis tentu saja menginginkan kesuksesan dan berlangsung lama sampai anak cucunya. Kesuksesan tidak mungkin diraih dalam satu malam, perlu pengorbanan dan kerja keras serta memerlukan proses yang panjang. Untuk mencapai kesuksesan, kita memerlukan rencana bisnis atau bisnis plan yang baik sebagai pedoman kita menjalankan bisnis. Seperti kalau kita mau pergi ke Jakarta, maka kita memerlukan peta yang dapat menunjukkan jalan ke Jakarta biar dapat sampai dengan cepat dan selamat. Alasan kita harus membuat rencana atau menentukan bisnis plan sebelum memulai bisnis. Yang pertama, untuk menentukan bisnis apa yang cocok dengan kita atau bisnis apa sesungguhnya yang ingin kita jalankan. Karena seringkali kita mempunyai keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, modal, dan kemampuan. Yang pertama, kita bicara tentang waktu. Dengan membuat rencana bisnis plan bisa dihitung berapa waktu yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang akan dipilih. Sehingga dapat diketahui apakah kita memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan bisnis tersebut. Pilihlah bisnis yang waktu pelaksananya bisa dilakukan. Yang B, tenaga. Apakah kita memiliki tenaga untuk menjalankan bisnis yang diinginkan atau memerlukan bantuan keluarga atau karyawan? Yang C, pemikiran. Apakah kita mampu membuat strategi perencanaan dan pelaksanaan bisnis yang baik atau perlu minta bantuan orang lain? D, modal. Dengan membuat rencana bisnis atau bisnis plan, dapat diketahui berapa modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang kita pilih dan dari mana sumber modalnya. Apakah modal milik sendiri atau pinjaman keluarga atau pinjaman dari bank? Yang kedua,
untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana cara menghasilkan pendapatan atau income dari bisnis tersebut. Dengan membuat rencana bisnis atau bisnis plan, dapat diketahui dari mana sumber pendapatan diperoleh. Apakah dari penjualan online atau dari penjualan offline? Dari pendapatan utama atau dari pendapatan lain-lain? Yang ketiga, untuk mengetahui berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk bisnis tersebut. Biaya awal pendirian maupun biaya operasional. Dengan membuat rencana bisnis atau bisnis plan, dapat diketahui berapa biaya persiapan dan pelaksanaan bisnis yang akan dipilih. Dengan mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk bisnis tersebut, maka dapat diketahui apakah kita sanggup untuk menyediakan modal. Kalau sanggup, berarti bisnis tersebut bisa dipilih. Akan tetapi apabila kita tidak sanggup menyediakan modal untuk memulai bisnis tersebut, sebaiknya pilih bisnis yang lainnya yang bernilai tinggi untuk diri sendiri dan juga lingkungannya. Yang keempat, untuk mengetahui siapa saja pesaing dalam bisnis kita. Penting sekali mengetahui siapa saja pesaing atau kompetitor bisnis kita, sehingga dapat diketahui strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang pada akhirnya bisnis bisa menghasilkan yang terbaik. Yang kelima, untuk mengetahui siapa customer atau pembeli atau konsumen dan supplier atau pemasok kita. Dengan mengetahui siapa customer atau konsumen produk kita, maka dapat diketahui berapa kebutuhan barang atau jasa yang akan dijual, sehingga jangan sampai ada permintaan penjualan tetapi tidak dapat menyediakan barang dan atau jasa yang mau dijual. Selain itu, dengan mengetahui siapa customer atau konsumen, kita dapat memperkirakan berapa biaya pengiriman serta lama pengiriman barang. Dengan mengetahui siapa dan di mana lokasi supplier atau pemasok, akan dapat mengetahui berapa persediaan barang yang harus ada dalam satu periode agar bisnis berjalan lancar. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana kelangsungan hidup dari bisnis tersebut. Dengan mengetahui atau membuat rencana bisnis, kita dapat mengetahui apakah bisnis yang dipilih dapat berlangsung lama. Juga dapat diketahui volume penjualan apakah merata sepanjang tahun atau musiman, sehingga dapat memperkirakan berapa persediaan yang harus ada dalam satu periode. Yang ketujuh, untuk mengetahui badan hukum yang cocok dengan bisnis tersebut. Memilih badan hukum yang cocok untuk bisnis yang kita pilih sangat penting karena berhubungan dengan biaya pendirian perusahaan, biaya operasional, dan biaya pajak yang harus ditanggung. Selain itu, perlu diketahui bahwa bisnis tertentu memerlukan badan hukum yang khusus. Misalnya bisnis penjualan barang kepada pemerintah biasanya memerlukan badan usaha berbentuk CP perseroan komanditir atau PT perseroan terbatas. Yang kedelapan, untuk mengetahui kewajiban perpajakan. Dengan membuat rencana bisnis atau bisnis plan, dapat diketahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus kita penuhi, sehingga jangan sampai terkena sanksi administrasi dari kantor pelayanan pajak. Demikian alasan mengapa kita harus membuat rencana atau menentukan bisnis atau bisnis plan sebelum memulai bisnis. Yang kesembilan, bagian-bagian penting dalam menyusun rencana bisnis. Apakah rencana bisnis membuat kesuksesan bisnis yang baru dirintis? Tentu saja tidak. Akan tetapi perencanaan yang hebat membantu Anda mengatur panggung untuk menjadi sukses. Dan itulah sebabnya rencana bisnis yang hebat adalah membantu kita semua sukses. Anda sukses. Nah, kita akan belajar mengenai panduan membuat rencana bisnis yang hebat. Sebelumnya, kita mengetahui bagian-bagian dari rencana bisnis tersebut. Ringkasan bisnis plan, gambaran umum dan tujuan, produk dan layanan, peluang pasar, penjualan dan pemasaran, analisis kompetitif, operasi, tim manajemen, dan analisa keuangan. Ringkasan bisnis plan, kalau kita lihat di sini, ringkasan bisnis plan adalah garis besar singkat dari tujuan dan sasaran perusahaan. Ringkasan yang bagus termasuk yang pertama penjelasan singkat tentang produk dan layanan, yang kedua ringkasan tujuan, dan yang ketiga deskripsi pasar yang solid. Pembenaran tingkat tinggi untuk kelangsungan hidup
termasuk melihat sekilas pesaing dan keunggulan kompetitif kita. Gambaran potensi pertumbuhan dan ikhtisar persyaratan pendanaan. Gambaran umum dan tujuan, pikiran tentang produk dan layanan yang kita berikan, bagaimana akan menyediakan barang-barang itu. Apa yang perlu kita miliki untuk menyediakan barang-barang itu. Tepatnya siapa yang akan menyediakan barang-barang itu, dan yang paling penting kepada siapa kita akan menyediakan barang-barang itu. Intinya dari bagian ini adalah kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda berikan? Yang kedua, apa yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda? Yang ketiga, siapa yang akan melayani pelanggan Anda? Dan yang keempat, siapa pelanggan Anda? Produk dan layanan. Di bagian produk dan layanan dari rencana bisnis Anda akan dengan jelas menjelaskan produk dan layanan yang akan diberikan bisnis Anda. Ingatlah bahwa deskripsi yang sangat terperinci atau teknis tidak perlu dan pasti tidak disarankan. Di sisi lain, ya, Anda bisa menjelaskan bagaimana produk dan layanan berbeda dari pesaing atau kompetitor. Jadi jelaskan mengapa produk dan layanan Anda diperlukan jika tidak ada pasar saat ini. Paten, hak cipta, dan merek dagang yang Anda miliki atau yang Anda ajukan juga harus dicantumkan di bagian ini. Nah, peluang pasar, bicara tentang peluang pasar, riset pasar sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Rencana bisnis yang baik menganalisa dan mengevaluasi demografi pelanggan, kebiasaan pembelian, siklus pembelian, dan kemauan untuk mengadopsi produk dan layanan baru. Pada bagian ini menjelaskan, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa pelanggan Anda? Siapa segmen pasar yang Anda fokuskan? Berapa ukuran pasar yang Anda inginkan? Bagaimana populasi dan kebiasaan serta tingkat pengeluaran? Mengapa pelanggan perlu dan mau membeli produk dan layanan Anda? Penjualan dan pemasaran. Menyediakan produk dan layanan yang hebat itu luar biasa. Tetapi pelanggan harus benar-benar tahu produk dan layanan itu ada. Itu sebabnya rencana dan strategi pemasaran sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Pemasaran tidak hanya mencakup iklan, melainkan juga hubungan masyarakat, literatur promosi, dan sebagainya. Pemasaran adalah investasi dalam pertumbuhan bisnis Anda, seperti investasi lain yang Anda lakukan. Uang yang dihabiskan untuk pemasaran harus menghasilkan pengembalian. Berikut adalah beberapa langkah dasar yang terlibat dalam membuat rencana pemasaran bisnis. Yang pertama, fokus pada target pasar Anda. Siapa pelanggan Anda? Siapa yang akan Anda targetkan? Siapa yang membuat keputusan? Tentukan cara terbaik untuk menjangkau pelanggan potensial. Selanjutnya, evaluasi pesaing Anda atau kompetitor Anda. Rencana pemasaran Anda harus membedakan Anda dari pesaing Anda dan tidak dapat menonjol kecuali Anda tahu pesaing Anda. Ketahui pesaing atau pesaing atau kompetitor Anda dengan mengumpulkan informasi tentang produk, layanan, kualitas, harga, dan kampanye iklan mereka. Dalam istilah pemasaran, apa yang dilakukan oleh pesaing Anda agar berfungsi dengan baik, apa kelemahan mereka, bagaimana Anda bisa membuat rencana pemasaran yang menyoroti keuntungan yang Anda tawarkan kepada customer atau pelanggan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selalu mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.